Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya bila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz sekalian dirahmati, sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan metodologi Iqra dan mungkin sedikit nanti kita akan bahas di materi tentang BGM, bermain, cerita, dan menyanyi gitu. Saya sampaikan sedikit biodata saya, nama Iwan Sumanto, alamat Sidoarjo Selatan di Bantul. Saya kelahiran 9 Februari 1984. Moto hidup untuk beribadah, bersyukur, dan beramal. Tentunya bukan cuma saya sendiri, insyaallah kita sadar dan kita sebagai orang muslim tujuannya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu di Pondok Pesantren Al-Abian, itu di bidang Al-Qur'annya ada di Pondok Dar Al-Qur'an Al-Jadinaum, tepatnya Dr. Ahsan Sarko Muhammad. Kita sebagai tim kembali dipanggil LPG Nasional yang beberapa kali ditahsin ataupun dicek bacaan Quran kita, baik termasuk kita dipanggil untuk menguji yaitu materi syahadat S1, ada S2 sampai S3 di situ. Baik, untuk pengalaman mengajar yaitu tambah dari Iqra, ada kibar, ada BCM, berklasikal, problem solving ataupun pemahaman TKA dan tahsilul Quran. Baik, bisa kebaca? Ini laptopnya nggak kelihatan jadi mau nggak bisa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, khairukum sebaik-baik kalian, sebaik orang man adalah orang ta'allama yang belajar Al-Qur'an. Ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah saudara sekalian yang mendapat gelar ataupun predikat langsung dari Rasulullah, yaitu termasuk dari golongan orang yang baik. Maka kalau ditanya orang yang baik itu yang bagaimana? Yaitu orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena tidak semua orang yang bisa membaca Al-Quran, tidak semua orang muslim itu ditakdir oleh Allah bisa mengembangkan dalam membaca Al-Quran, baca Islam. Maka bersyukurlah saudara sekalian yang diketuk hatinya, ditakdir oleh Allah untuk bisa mengajarkan ataupun menyebarkan ilmunya di bidang Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran pun dalam kalau fadilah ataupun keutamaannya dalam kita membaca satu huruf saja dilipat gandakan 10 kebaikan. Sampai Nabi bersabda bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Jadi orang membaca alif lam itu sudah membaca 3 huruf. Kalau satu huruf satu kebaikan berarti sudah dapat 30 kebaikan. Maka jangan segan-segan untuk selalu belajar dan mengajarkan dan membaca Al-Quran. Bahkan nanti Al-Quran yang kita baca akan menyambut kita kelak di yaumil kiamah. Itu baik dalam keadaan tersenyum atau akan menjadi syafaat di al-haq bagi pembacanya. Baik. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Terdapat dalam surah Al-Qamar. Ayat berapa? Ayat berapa itu? 17, 22, 32 dan 40. Jadi dalam surah Al-Qamar kata walaqad yassarna al-Qur'ana
Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ternyata Al-Quran itu sudah sangat dimudahkan. Nabi kita yang umi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi akhirnya apa? Bisa hafal Al-Quran, ya kan? Maka yang pertama surah turun namanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apakah waktu itu Nabi bisa membaca? Bisa. Karena pertamanya Iqra ya Muhammad. Jawab Nabi apa? Ma qara'tu, apa yang aku baca. Jadi Al-Quran itu bukan karangan Nabi kita Muhammad, tapi semata-mata firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan Allah sendiri yang akan menjaga keaslihannya. Bisa lewat dari sahabat, para penghafal Al-Quran di zaman sekarang itu. Maka ketika ada perubahan, banyak orang yang tahu mana yang benar, mana yang tidak. Beda dengan kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, sekarang sudah banyak yang berbeda. Walaupun seperti kitab Zabur, Injil, Taurat itu memang dulu juga ada yang judulnya asli, tapi sekarang banyak yang sudah berbeda. Maka kalau kitab-kitab dulu pun kalau dipelajari yang asli, pasti nanti kembalinya mereka akan beriman kepada Allah ataupun dia akan masuk dalam keadaan Islam. Nah, nanti teman-teman belajar dengan Al-Quran itu. Baik, ada prinsip-prinsip kaidah buku Iqra. Ini ketika kita menjadi ustaz-ustazah pengajar buku Iqra. Nah, ini kita sampaikan bahwa prinsip-prinsip kaidah ataupun buku Iqra itu disusun berdasarkan 5 prinsip. Yang pertama adalah at-thariqah as-sautiyah. Apa itu? Dengan jalan apa? Pengenalan huruf secara langsung ya. Oke, nanti kita cek. Yang kedua at-thariqah bitadarus, yang kedua at-thariqah bi riyadhatil atfal, yang keempat at-tawassul bil maqasidil bil alat, dan yang kelima adalah at-thariqah bi mura'ati al-istidadi wa tawfiq. Yang pertama adalah at-thariqah as-sautiyah, pengenalan huruf secara langsung. Tidak perlu tapi langsung dibaca. Mungkin Ustaz pernah mempelajari ataupun mengajar, bahkan mungkin belajar dengan metode al-qawaidul baghdadiyah, atau yang kalau di daerah di Jogja, Bantul sering dikenal dengan metode turutan. Ada yang pernah? Itu namanya al-qawaidul baghdadiyah. Nah, itu. Jadi metode turutan itu pengenalannya bukan dengan cara at-thariqah as-sautiyah, tapi dengan jalan at-thariqah harfiah. Maka orang yang belajar dengan metode al-qawaidul baghdadiyah atau turutan, dia pertama harus menghafal huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa sampai huruf ya. Itu dihafal sampai benar-benar, baru nanti abata, ibiti, ubudu, aiu, babidu, ya kan? Nah, terus ada hanifun, badjubun. Dan itu pun dengan proses yang lama. Sebagai contoh, harus diija, harus mengenal nama huruf dulu, tanda bacanya, baru bisa berbunyi seperti alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma tu. Ternyata oleh Bapak Kiai Biasa Umam di tahun 1950 sampai 1970, beliau sudah menggunakan metode al-qawaidul baghdadiyah. Seusia SMP sudah membantu ayahandanya mengajar. Tapi belum ada Iqra waktu itu. Dengan metode tersebut, ternyata beliau sambil mengamati. Ternyata metode al-qawaidul baghdadiyah itu umumnya rata-rata orang bisa membaca Al-Quran membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun. Maka di tahun 1970-an beliau bertemu ataupun menemukan ada metode yang cepat. Nah, itu nanti ada, sebelumnya ada metode, tapi di 1970-an yang berkembang itu adalah metode qiraati, ya kan? Karangan Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkasi yang ada di
Semarang kan ya? Yaitu ternyata beliau penyusun dari buku Qiraati itu adalah teman ayahandanya Bapak Kiai As'ad Umar. Jadi Bapak Kiai As'ad Umar dulu itu cuma beli buku Qiraati, terus diajarkan dan dibagi-bagikan. Sampai di tahun kurang lebih 1980-an, ternyata banyak beberapa masukan dari guru pengajar di sini terkait dengan buku Qiraat. Akhirnya kirim surat, dialek, dialog, dan akhirnya mendapat izin. Silahkan Bapak Kiai semua membuat metode sendiri karena buku Qiraati waktu itu tidak bisa dirubah ya seperti itu. Ya, maka muncullah di tahun 1983 sampai 1988 ada yang namanya metode apa? Cara cepat membaca Al-Quran. Cuma diterapkan di Jogja, di sekitar banyak peminatnya. Maka harus ada nama, beri apa itu namanya? Maka namanya metode Iqra. Jadi nama Iqra itu sebenarnya diambilkan dari nama buletin. Dulu di AM itu ada namanya buletin Iqra setiap bulan. Terus metodenya adalah cara cepat membaca Al-Quran. Terus karena harus ada nama yang bisa mungkin kita, maka namanya metode Iqra. Tapi cara cepat membaca Al-Quran tetap ada. Jadi ya, baik. Dan ternyata dari proses tersebut sampai di tahun 1991 kalau itu diresmikan tanggal 10 Februari 1991 itu sebagai Barisan LPDK Nasional ANM Yogyakarta. Kalau tertanggalnya itu tanggal 8, tapi persisnya tanggal 10. Bahkan sampai dikenal di negeri jiran, bahkan sampai sekarang dipakai sebagai metode kayak wajib ya, wajib di sana itu semuanya pakai metode itu. Di Malaysia itu nggak ada metode lain. Itu untuk di lembaga formalnya pakai metode Iqra. Bahkan orang-orang yang yang tidak bisa melihat, tunanetra sekarang juga belajar pakai Iqra, tapi Iqra yang sudah dibrandkan itu dengan sebuah huruf ataupun titik-titik. Orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, tapi bisa membaca dengan sentuhan jarinya. Tapi dia harus menghafal minimal 63 titik ataupun kode. Mungkin dengan titik ada 6, tapi yang timbul kok nomor 1 berarti alif itu harus menang dari alif bata sampai ya harus dihafal. Terus nanti matnya bagaimana? Masya Allah. Dan itu belum lama saya setelahkan yaitu ditugaskan maksudnya diundang di Malaysia di sana untuk saya menyampaikan tentang Iqra, teman yang ada di Malaysia menyampaikan tentang brandnya dan setelahnya sebagai sambutan. Baik, selanjutnya adalah ini yang pertama, maka bedanya metode lama dengan metode Iqra. Itu kalau lama dengan diijaz, tapi kalau Iqra dengan At-Thariqah As-Sawiyah. Jadi langsung dibaca. Pengenalan huruf secara langsung tidak perlu diijaz, langsung dibaca. A ya A, ba ya ba. Maka kalau Ustaz Sada mengenalkan, ini mohon maaf saya agak berdiri, sudah berarti bisa tidak enak. Baik, ada bacaan langsung A, ba dan seterusnya, tidak perlu diurai ataupun diijaz. Hal yang perlu diingat apa? Bacalah dengan suara pendek. Ini yang biasanya tidak dipahami oleh ustaz-ustaz mengajar Iqra. Kadang ustaz itu mengajarkan coba dibaca huruf A. Nah, itu sudah terpanjang. Artinya santri bagaimana? A. Ya lagi A. Coba A. Jadi panjang. Ba. Ke bawah. Maka harus dibaca atau bacalah dengan suara pendek. A. Iya. Ba. Maka prinsip-prinsip dalam pengajaran Iqra ini memang harus dipegang. Walaupun ustaz-ustaz ketika membaca sudah bagus panjang pendeknya, tapi bagaimana cara kita mentransfer ilmu kita kepada anak didik? Kadang itu yang salah, yang menyebabkan kualitasnya berbeda jauh dengan kita. Itu letak kesalahan pertamanya. Gitu.
Maka A dan B itu disampaikan dengan suara pendek. Ini tugasnya cuma ini saja Ustaz itu. Jadi menyampaikan pokok bahasa, selanjutnya menyimak. Nah, pokok bahasa, bahan latihan, ini ada bahan revisi. Itu sini dari dulu itu. Jadi kalau di sini pokok bahasanya rupiah, maka di sini ada bahan latihan, terus nanti ada revisinya. A batas sampai diulang juga. Di F-nya dirinya di ikrar A batas sampai ya, dibalik ya sampai A. Maka kalau ada anak yang cuma bilang sampai ya, begitu dibalik kalau dia cuma pelan dia nggak akan. Maka nanti dalam mengajarkan pokok bahasa minimal ada 4 atau dikopi muhada, musyabahah, bil kalam sholih dan bisul maqasid ta'lim. Itu yang harus dipegang nanti guru dalam mengajarkan. Maka tugas seorang ustaz itu sebenarnya cuma 3. 1 menyampaikan pokok bahasa, kedua menyimak bacaan santri, dan yang ketiga adalah memotivasi. Maka nanti berbeda, sedikit berbeda walaupun mengajarkan metode ikronya sama. Metodenya sama, tapi untuk kemampuan yang berbeda, kita mengarahkan cara sedikit teknik pengajarannya, sedikit ada perbedaan. Dan itu ada petunjuk, ada di buku pengajaran ikro. Bagi yang cepat, ngajinya tidak harus turun. Boleh dibantu. Tidak cuma 1 halaman, bisa 2 sampai 3 halaman. Maka anak yang tipe A ini cuma membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan dan dari ikro 1 sampai ikro 6 sudah selesai. Tapi nanti rata-rata umumnya anak yaitu 6 sampai 8 bulan. Nah, anak yang bermasalah kita harus pintar-pintar. Nah, nanti ada yang setahun, ada yang 1,5. Karena kaitannya yang anak bermasalah itu nanti kadang berapa dan tidak, ya kan? Itu yang menjadi lama. Maka kalau dia konsisten dalam belajar, nanti insya Allah dalam 1 tahun dia selesai. Nah, maka nanti akan kita pahami bagaimana sih memahami anak yang tipenya A. Terus bagaimana cara mengajarkan dengan metode keras seperti ini kalau mengajarkan anak yang tipenya Axel. Bagaimana tipe B, tipe C, tipe D kalau saya kelompokkan minimal santri itu ada 4 tipe kemampuan. Ustadz juga ada beberapa tipe. Yang pertama SS, super sabar. Nah ini yang bicara belajar. Ada yang kedua sedikit sabar. Dan yang ketiga tidak sabar. Ini yang menjadi permasalahan. Ustadz yang tidak sabar ini jangan sampai mengajar anak yang modelnya suka lempar jumroh, towal, sani. Ini adanya cuma berantem aja. Ustadz sama santri ini. Dan biasanya kuat-kuatan. Nah, nanti kalau nggak kuat, ustadznya biasanya terus tangannya main tangan. Nanti santrinya kalau yang nggak kuat, dia akan drop, dia tidak akan lebih ala. Maka inilah yang harus dipahami. Saya yakin ustadz semua yang ada di Indonesia, guru mengajar Iqra sudah bisa baca Al-Quran, tapi untuk dirinya. Tapi bagaimana untuk mengajarkan Iqra dari kemampuan anak yang latar belakangnya kemampuannya berbeda? Ini yang harus kita pahami. Baik. Ini maka A bagi yang bertanda fathah, I bagi yang bertanda kasrah, dan U bagi yang bertanda lumah. Nah, ini harus dipahami dasarnya. Baik. Yang kedua adalah al-thariqah bitadarruj. Apa itu? Dimulai dari yang konkret. Konkret itu apa? Ini harus dipahamkan dulu. Nyata. Kalau abstrak ya tidak nyata ya. Jadi gampangannya seperti ini. Konkret ini sebagai contoh kalau kita menemui anak yang mungkin ketika kita contohkan, tapi untuk mengucapkan, untuk mengingat huruf tersebut sangat sulit, maka dahulukan yang konkret dalam pemahaman. Perhatikan nak, kayak Ali, kayak tongkat, kayak pensil, coretnya di atas dibaca A. Apa nak? Iya, coba kalau kayak mangkok, titiknya di bawah, ya ini ya, ada titik ya, coretnya di atas, dibaca B. Apa
apa? Tan. Ataupun mangkok ada baksonya dua, jadi di atas ya, caranya di atas bacanya tan. Itu hal-hal yang kompleks. Jadi jangan pertama dikenalkan, nah perhatikan ini ada huruf alif, harokatnya fathah, dibaca a. Akan timbul pertanyaan. Alif itu apa? Ya alif. Saya apa? Ya alif. Kan kita butuh jawaban harusnya. Maka alif itu yang konkret itu kayak longgar, kayak pensil yang berdiri tulisannya ini coretnya di atas itu harokat. Ini dasar. Termasuk nanti menemui anak yang sulit bunyi, tapi dia suka hal-hal yang mungkin bisa diingat. Contoh alis, tangan, sampo, itu hal-hal kayak gitu. Maka ini yang harus dipahami di awal. Dimulai dari yang mudah menuju yang sulit. Jadi nanti mengajarkan Iqra tidak semuanya orang yang mau belajar Iqra itu dari Iqra 1. Tidak. Maka ketika ada anak santri, ada ustaz-ustazah yang mau tahsin, ada orang tua pensiunan mau belajar Iqra, maka yang pertama dilakukan adalah pre-test. Dites dulu, coba di halaman EFTA itu kan ada huruf hijaiyahnya kan, nah itu, dan sebelumnya itu ada yang membedakan hurufnya. Maka dicek dulu bagaimana huruf hijaiyahnya, sudah hafal belum? Oh ternyata sudah hafal. Membedakannya bagaimana, ada yang belum pasti atau tidak, ataupun ada yang masih belum tepat bagaimana, ada ya, itu nanti menjadi acuan. Oh ternyata secara umum sudah bisa membaca huruf hijaiyah. Huruf-huruf yang belum pasti ini nanti drill. Nah, itu ketika menemui huruf tersebut. Terus yang kedua, nanti kalau dia bisa, maka dilanjut di EFTA ataupun lembar penjajakan kolom yang kedua. Nah ini masuk hadis. Nah, kalau nggak pakai yang itu halaman EFTA, maka di situ akan ditemui huruf bersambung dan panjang yang diikuti alif. Maka kalau bertanya kapan metode Iqra mengajarkan nama huruf, jawabnya adalah mulai dari Iqra 2 halaman 16. Itu nanti bisa kita selesai. Kita halaman 16. Terus nanti 16 atau 17 saya agak lupa ya. Jadi di sekitar 16 17 itu di huruf alif sudah dikenalkan huruf alif. Nanti di Iqra 3-nya sudah dikenalkan huruf ya sukun dan waw sukun di halaman 8 dan 18. Itu nanti sudah dikenalkan 8 sama 19 atau 17 itu nanti di proses lagi. Itu sampai Iqra 3 sudah mengenal 3 huruf alif, ya dan waw sukun. Terus selebihnya mana? Di mana dikenalkan? Ketika sudah di Iqra 4 itu sudah dikenalkan semua huruf hijaiyah dan tanda jaza alif, ba, ta, dan mim, ha, qa. Itu sampai ya. Terus yang sebelumnya cuma coret atas, coret bawah, coret atas ada bulatan titik, namanya adalah fathah, kasroh, dan dhammah. Fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah dan tanwin dan seterusnya. Nah, maka salah satu keunggulan dari Iqra adalah metode yang menyertakan petunjuk pengajaran. Siapa yang pernah membaca petunjuk pengajaran Iqra? Ayo. Ada enggak petunjuk pengajaran Iqra? Di mana? Iya. Tapi dibaca enggak? Kayak saya jujur sekarang saya pengen tahu karena banyak pengguna buku Iqra itu metodenya apa? Saka tahu? Saka PBB. Karena petunjuk pengajarannya tidak dibaca, ya. Coba siapa yang pernah baca petunjuk pengajaran Iqra? Ayo nih. Loh, 1, 2. Ya, cuma 2 orang 3. Hah? Cuma 3 orang. 4. Yang lain gimana? Pakai? Yang lain pernah baca belum? Apa pakai metode lain? Enggak apa-apa. Bacakan Iqra. Gimana? Bacakan Iqra semua. Semua pakai Iqra semua. Ya, tapi petunjuknya belum dibaca ya? Oh dibaca, ini praktekkan enggak? Praktekkan, saya sudah sukses. Dari Indramayu menemui satu ustaz, dia belum pernah ikut pelatihan. Cuma saya pas waktu saya dijelaskan di sana, belum pernah ke AMN. Dia modalnya bisa baca Al-Quran. Dia beli
buku Iqra di toko buku. Terus dia diajarkan, ternyata anak yang diajarkan ini kemampuannya aksel. Dia cuma mengantarkan dari pengenalan huruf sampai selesai Iqra 6 cuma sekitar 2,5 bulan. Karena apa? Dia mengikuti petunjuk-petunjuk dalam pengajaran buku ini. Itu maka yang harus dipahami seperti ini. Maka kalau yang belum pernah membaca buku pengajaran, mulai dibaca, dipahami. Letak permasalahan paling banyak di situ karena tidak tahu bagaimana cara pengajaran buku Iqra. Maka menjadi bingung. Baik. Dimulai dari yang sederhana menuju yang kompleks, yang sederhana. Pengenalan huruf tunggal, bersambung, satu huruf, dua huruf, sampai berhuruf-huruf. Baik. Maka Iqra 1, 2 itu kelanjutan dari Iqra 1, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai nanti ke Al-Qur'an. Baik. Terus di Iqra 6 kelanjutannya juz amma apa? Al-waqf tidak. Nah, ini yang harus diluruskan juga, bahwa kelanjutan Iqra 6 itu bukan juz amma. Karena kalau dari Iqra 6 terus juz amma, padahal materi juz amma itu adalah materi hafalan. Kalau di dunia anak-anak, baik di TK, di SD, itu sudah dikenalkan materi-materi hafalan surah pendek. Yang terjadi apa? Andai dia selesai Iqra 6, tapi mulai membaca Al-Qur'annya dari juz amma, dia tidak hafalan, dia tidak membaca, tapi hafalan. Maka huruf-huruf yang baru mau berjalan, ilmu yang belum matang, akhirnya mereka lupa karena dia membaca a'udzu birabbin nas, tapi dia menghafal, tidak memperhatikan tulisannya. Ini yang menjadi kendala. Maka begitu selesai juz amma, dipindah di juz 1, mereka sudah lupa huruf-hurufnya. Nah, maka kelanjutan yang harus dipahami bahwa kelanjutan dari Iqra 6 adalah juz 1. Menggunakan apa? Al-waqfu wal ibtida'. Waqaf ibtida'. Kenapa kok pakai al-waqfu wal ibtida'? Karena tidak semua anak yang selesai dari Iqra 6 ini satu, nafasnya panjang. Tidak semuanya langsung instan, langsung lancar bacaannya, baru sekedar benar saja. Maka untuk melancarkan, maka menggunakan al-waqfu wal ibtida'. Maka kalau kita lihat di ayat yang ketiga, nanti kalau Ustaz di kedepot ataupun yang pernah mempunyai buku al-waqfu ibtida', pernah ada kecil satu al-waqfu ibtida', itu di ayat ketiga di juz 1. Sebagai contoh, walaupun ustaz-ustaz dari itu bisa membaca satu ayat satu nafas, tapi di al-waqf ibtida' yang tertiga di ayat itu adalah diwakafkan dan dibeda. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib, diwakafkan di situ. Baru ibtida', yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berhenti lagi, ibtida' lagi. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Berhenti lagi, ibtida' lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang dipakai dan lagunya ros. Karena yang muda, walaupun boleh nanti pakai hijaz, boleh pakai baiti, nahawan, atau jika jiharka, silahkan. Tapi untuk anak-anak yang paling mudah adalah ros, bagian. Karena kalau nahwa nanti terlalu tinggi, capek gitu. Ya, bedanya kalau nahwa dan ros, itu kan ros itu kan lebih. Tapi kalau nahwa kan jalannya naiknya aja tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah pelan-pelan. Nah, tapi maka kalau untuk tadarus itu untuk menghafal maka untuk satu ayat yang panjang pun diwakafkan dan dibeda. Tujuannya apa? Biar anak-anak ini yang nafasnya pendek bisa berlatih. Kenapa diibtidah? Itu adalah satu cara di mana dengan mengulang bacaan yang barusan dibaca, mengulang sedikit, secara otomatis anak akan hafal, anak akan
Jadi bukan satu nafas tapi mengambil nafas sembarangan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata harus berani. Nah, maka hal-hal itu prinsip cara pengajaran di metode Iqra, lanjutan dan baca Al-Qur'annya harus diperhatikan. Maka kenapa sering ada pertanyaan, loh sama-sama metodenya dengan Iqra, sama-sama sudah selesai Iqra, sama-sama sudah Al-Quran, tapi kok kualitas bacaannya berbeda. Nah ini yang menjadi permasalahannya, ya kan? Bisa jadi ketika menaikkan jilid juga beda-beda. Maka nanti saya sarankan bahwa anak bisa naik ke jilid 2 itu yang mengeksekusi ataupun ujiannya harus satu orang atau satu pintu. Ya, nggak boleh semua ustadz mengajar Iqra menaikkannya sendiri sesuai seleranya sendiri, nggak boleh. Kalau di ANM, anak mau naik jilid 2, 2 ketiga, 3 keempat, ataupun 6 ke Al-Quran, dia menaikkan adalah direktur. Direktur itu belum direk dan diatur. Direktur, jadi tujuan direktur apa? Yaitu nanti dia sudah layak belum untuk naik ke jilid 2. Nanti dia yang menguji. Kenapa harus satu pintu? Kenapa harus satu orang? Ya tentunya ya banyak lah. Maka nanti dijadwal. Cuma satu pertemuan cuma butuh 5 atau 10, ya itu saja. Kok ada 20 yang 10 besok usianya. Seperti itu caranya. Tujuannya biar kualitas bacaannya sama. Andai ada anak yang mungkin kemampuannya tipe C, ya bisa naik dengan standar orang yang sama. Anak cerdas seperti ini. Maka nanti dalam pengajaran Iqra yang harus dipahami ada standar kenaikan halaman, ada standar kenaikan jilid. Dan yang terpenting ketika mengaji itu bukan patokannya satu halaman, tapi patokannya adalah waktu. Karena apa? Kalau yang menjadi patokan ngaji itu satu halaman, wah, anak yang kemampuannya tipe D ini akan menghabiskan waktu. Nah, begitu juga anak yang cerdas, waktunya baru 1 menit, 2 menit sudah selesai satu halaman. Nanti ustaznya bilang shadaqallahul azim, dia akan komplain. Ustaz, kok ngajinya cuma bentar? Nah, itu loh, temennya masih banyak. Kenapa nih? Mesti ngaji di rumah. Karena dia tidak sesuai dengan standar dia. Maka ada anak yang kemampuannya itu cerdas. 1 menit, 2 menit selesai satu halaman, maka ditambahlah halaman berikutnya sampai jatah waktunya itu habis. Maka nanti anak yang cerdas waktunya sama, itu bisa 2 sampai 3 halaman. Ada anak yang cuma 1 sampai 2 halaman, ada yang 1 halaman, ada yang tipe drill yang kemampuannya di bawah rata-rata, dia tidak terjadi kesan pemaksaan harus membaca 1 halaman, tapi dia membaca bisa 1 baris atau 2 baris. Kadang 1-2 saja waktunya sudah habis. Maka ini harus diperhatikan. Maka adil itu bukan semuanya harus sama 1 halaman. Adil di sini yang kita pakai adalah waktu, karena ketika kita mengajar anak-anak ini dibatasi dengan waktu. Nanti kalau waktunya itu tidak ramai, walaupun untuk pas sekali itu sulit, tapi rata-rata ya sama. Karena nanti kalau berbeda akan terjadi kesenjangan. Papa ngaji tak bentar. Kalau itu ngajinya lama. Mentang-mentang jadi ditanya sama ibunya. Nah, itu masalah. Maka harus adil. Adil di sini adalah rata-rata ketika mengaji sama. Kemampuannya santri beda. Ada yang selesai 3 halaman, 1 halaman, 2 halaman, atau cuma separuh, ataupun cuma beberapa garis di atasnya. Nah, kalau ini pasti akan efektif dan efisien. Tapi kalau patokannya semua 1 halaman dan anak harus ngaji 1 halaman, yang terjadi ketika mengaji TPA jam 4 sampai jam 5, jam 5 harus pulang karena anak belum selesai ngaji, bisa nanti sampai setengah 6, bahkan sampai jam 6 karena ngejar harus 1 halaman.
Maka pentingnya metode, pentingnya pengaplikasian dalam mengajar. Baik. Selanjutnya adalah yang berapa ini? Dari yang ketiga, At-Thariqah Biriyadhatil Ahfal merupakan suatu prinsip dalam pengajaran yang ditandai dengan belajar daripada mengajar. Maka sistem yang dipakai dalam buku Iqra itu ingat C, B, S, A. Apa itu? Cara belajar siswa atau santri aktif. Ini yang harus ditekankan, diingat. Jadi jangan sampai seorang ustadz ketika mengajar ini diambil alih oleh santri. Contoh, santri membaca iya. Apa kan? Iya apa ini? Ayo titiknya di bawah. Apa? Itu huruf ja. Iya. Ini apa kan? Itu huruf ko. Kalau ini Pak? Itu huruf da. Pinter. Kalau ini Pak? Akhirnya kita nggak sadar bahwa kita malah diajari sama dia. Ini apa? Nah, kita mandi. Maka jangan sampai CBA, cara belajar santri aktif menjadi CBA, cara belajar guru aktif. Ustaznya nggak sabar, kesulitannya apa? Ya, maka ketika ditanya kita harus mempunyai trik, yaitu apa? Kasih titian ataupun ingatan. Jangan kepancing, malah semuanya disebutkan. Nah, sampai santri juga bagus, pinter, ya, ternyata malah ustaznya yang diajarin. Itu jangan sampai. Maka yang aktif adalah santrinya, bukan ustaznya cuma menyampaikan pokok bahasa. Jadi kalau santri bingung, nah itu kita kasih data. Ya kalau titiknya di atas itu kok, kalau di bawah yang ada iya itu titian ingatan biar dia. Tapi kalau dengan titian ingatan kok dia belum bisa, masih lupa, maka boleh disebutkan huruf aslinya. Tapi itu solusi terakhir setelah diberi ingatan titian. Karena kalau setiap dia nggak bisa tanya langsung kita kasih tahu, maka akhirnya akan menjadi manja, ketergantungan dan seakan-akan nanti kalau nggak bisa pasti dikasih tahu. Maka anak ini nggak akan maju. Kecuali memang kita mengajarkan taklim. Taklim itu harus dua-duanya. Gurunya aktif, santrinya juga harus aktif. Ini yang nah, maka dipahami dasar-dasarnya dulu. Baik. Selanjutnya adalah atau masuk bil maqsad bil alam. Pengajaran itu berorientasi kepada tujuan, bukan kepada alat yang digunakan. Yang terpenting apa? Anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini yang terpenting. Maka kalau kita lihat metode yang ada di Indonesia, ini yang tercatat di Latina itu ada sekitar 128 metode. Ini yang tercatat. Ada yang disertasi dari mahasiswa dari Institut Al-Quran itu dia meneliti bahwa di Indonesia itu ada sekitar 256 metode. Bahkan mungkin sekarang sudah lebih banyak sekali metode. Kita baru bilang berapa. Dan kebanyakan metode itu cara cepat membaca Al-Quran. Cuma cepat saja. Harusnya kan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar kan? Tentunya dengan sesuai dengan kemampuannya. Maka metodenya banyak, mereka berlomba-lomba. Maka di suatu daerah itu kan pasti ketika ada metode baru mudah review, mudah pindah, karena sampel yang dipakai adalah semuanya anak aktor. Cuma ketika diterapkan di TPA tersebut, di sekolah tersebut tidak berhasil, karena kemampuan anak yang di SD itu kemampuannya tidak semuanya rata-rata sama, berbeda-beda. Cuma kalau di metode Iqra, walaupun kemampuannya berbeda-beda, tapi seorang guru pengajar harus itu untuk bisa mengajarkan bagaimana mengajarkan anak kemampuan itu A, B, C, dan D. Maka Iqra ini adalah fleksibel, bisa dipakai untuk anak usia TK, TPA, SD, SMP,
pedagang ataupun anak orang-orang lansia. Maka kesimpulannya bahwa Iqra itu bisa dipakai anak usia taman kanak-kanak sampai usia taman kawan-kawan. Semuanya bisa pakai Iqra. Cuma gurunya pinter gak dalam mengajarkan dari berbagai kemampuan tersebut. Karena kalau kita nanti belajar huruf hijaiyah, ada beberapa huruf yang harus kita pahami bahwa ketika seseorang yang belajar ini mempunyai keterbatasan ataupun mohon maaf giginya mulai lubang ataupun metode cara belajarnya dia sudah modelnya magic tahu tanpa gigi. Tentunya pastinya berbeda dengan kita yang masih lengkap. Contoh fa, dia tidak bisa fa. Maka itu terjadi di anak usia pergantian gigi kecil, ataupun orang lansia. Ini harus perhatikan. Sya tidak sempurna. Anak kecil di bawah 4 tahun hurufnya masih sama-sama a, ba, ta, sa, dan j. Ini yang harus dipahami. Anak usia 2 tahun menjelang 3 kegiatan berapa itu? Bagaimana cara mengucapkan huruf a, ba, ta, sa, j? A, ba, ca, ca, ca. Nah, ini harus dipahami. Maka sekarang Iqra sudah dipakai di kelompok bermain. Ini harus dipahami. Coba 3 huruf yang ta, sa, dan j. Andai dia masih sama ca, 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 gak ada yang benar. Tapi dengan jalan atau soal. Coba mana 7 huruf tanya? Ini. Huruf j-nya? Ini. Huruf t-nya? Ini. Coba dibaca. Ca, ca, ca. Berarti pada prinsipnya dia sudah tahu bahwa ini huruf ta, ini huruf sa, ini huruf j. Cuma lidahnya belum berkembang maksimal, maka dia masih keluar huruf ca, ca, ca. Ini harus dipahami. Kalau Ustaz-Ustaz nunggu harus ta, harus sa, harus ja, paling cepat 1 tahun kalau dia umur 3 tahunan. Maka Iqra pertama yang ditujukan adalah anak usia 4 tahun. Walaupun ada 4 tahun anak masih sadar, jauh itulah yang harus dipahami. Ro dibaca lo, so dibaca co, ko dibaca to. Ini harus dipahami. Intinya dia paham ketika ditunjuk mana huruf to. Ini coba dibaca to, co. Nah, maka ada saya dulu punya santri sampai sekarang mungkin cuma yang nggak ketemu dulu dia. Dia baru sampai di huruf ro itu dia tidak bisa di ujung lidah. Ro tidak bisa. Tapi dia mengucapkan huruf ro-nya di anak lidah. Oh. Nah ini yang kecil itu dah, yang sini itu namanya juga. Dan sampai Al-Quran dia tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang getar, bukan ujung lidahnya. Nah ini yang anak itu. Andai ketika di Iqra 1, dia ketika mengucapkan huruf ro, dia dimakan dan tidak dinaikkan, nah, dia tidak akan sampai Al-Quran. Dia tidak pernah akan khatam Al-Quran. Dia tidak akan pernah menengok apa arti dari Al-Quran tersebut. Dia tidak akan pernah memahami apa isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Dan dia tidak akan pernah melakukan ataupun mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pentingnya memahami kemampuan santri yang itu sudah menjadi di luar kendali kita. Maka sesuatu yang masih bisa kita ubah, kita dampingi, kita hantarkan, kita ubah, kita dampingi mereka. Tapi kalau di luar kendali kita, mungkin sekarang hafal, besok lupa, sekarang hafal, besok lupa, itu sudah di luar kendali kita. Cuma ketika dia lupa, jangan dimarahi, jangan dicaci ataupun dihina, tapi diingatkan. Maka sampai di Al-Quran pun seperti itu. Ketika mengaji nanti ada keterangannya. Ingat panjang pendek masih perlu diperhatikan. Ingat bacaan umumnya belum maksimal. Ingat bedakan kotolah dan tidak. Diingatkan terus. Karena kita bukan malaikat. Ketika salah dikasih tahu langsung benar terus enggak. Kadang ketika anak-anak kita salah dikasih tahu malah tambah bingung. Huruf yang hafal malah pada keliru semua. Maka dalam membenarkan mendampingi anak pun kita harus pahami.
Kadang kita juga salah, anak membaca salah, tapi instruksinya apa? Ayo, coba salah, ulangi. Sudah salah kok disuruh ulangi, ya kan? Maka dia ucapkan lagi. Salah lagi, masih salah, ulangi. Lah kalau kita anak-anak kan yang salah siapa? Jadi dia kan salah, ulangi. Ya udah benar kan ya? Bacaanku salah, maka tak ulangi lagi yang salah. Itu kok masih disalahkan, masih ada yang salah. Maka harus ketika dalam petunjuk ada anak membaca salah, ada pengingatan loh. Seumpama kok panjang, kok dibaca panjang. Nah, berarti dia akan berpikir kalau dibaca panjang kok ini kok dibaca panjang padahal oh ini pendek. Loh kok dibaca pendek? Kan ada alifnya, oh berarti panjang. Tapi kalau instruksinya oh, salah, ulangi, ya akan ucap lagi. Ulangi, masih keliru, ulangi. Maka ketika diulangi yang terjadi anak gak kuat apa? Nangis. Ini harus dipahami dalam. Kalau anak-anak itu, maka nanti mengedril anak yang kemampuan di bawah rata-rata, ini harus dipahami adalah suara. Contoh, kita mengedril anak yang kader. Anak baca lo, coba nak ro, lo. Ketika suara meninggi, nggak usah diulang lagi. Kalau ketika anak suaranya tinggi, lo, sekali lagi nak ro, lo, anak digampar. Itu dia sudah marah dengan nada tinggi, itu sudah bosan. Itu yang pertama untuk anak-anak. Yang kedua, ketika didril, dia suaranya menurun. Coba huruf apa? Lo. Ya, coba ro. Lo. Ketika suaranya turun dari nada yang sebelumnya, itu dia sudah mulai merasa enggak. Jangan diulang lagi. Coba ro. Itu nanti yang ketiga atau yang keempat dia pasti enggak akan bunyi. Semakin ditekan ayo bunyi ro, jangan diam ayo ro. Yang terjadi baru nangis. Nah, ini untuk dunia anak-anak harus dipahami. Itu untuk anak-anak nada tinggi atau nadanya suaranya makin hilang. Cara mengerti. Jadi tidak harus 3 kali, 4 kali, maka tergantung anak ini berubah nggak dalam pengucapannya. Kalau contoh ro, coba ro, masih nada itu dia masih bisa didril. Tapi kalau suaranya sudah meninggi ataupun mulai berkurang, nah berarti kita coba yakinkan saja. Nah, iya ini namanya huruf ro. Lanjut. So, lo. Coba ro. Iya. Nah, seperti itu. Walaupun kiamat kurang 2 hari. Nah, berarti memang rohnya dia seperti itu. Maka dia tetap bisa lanjut, tapi ketika menuju huruf tersebut selalu kita ingatkan. Anda belum bisa, nggak apa-apa, ingatkan sampai Al-Quran itu seperti itu. Yang jelas dia cuma kekurangannya itu di mana dia takut, ya kan? Dan itu yang menjadi pelajaran. Maka ini harus dipahami oleh guru pengajar di Iqra. Baik, kita lanjut. Yang kelima adalah prinsip pengajaran haruslah memperhatikan aspek kesiapan, kemantangan ataupun potensi-potensi tabiat tadi sehingga tidak menimbulkan kesan pemaksaan ataupun pertentangan. Ini harus dipahami. Maka memahami kemampuan santri itu harus jeli, harus dilatih. Maka yang paling tepat mendasar adalah anak ngaji itu berdasarkan halaman atau waktu. Nah ini nanti saya berharap Ustaz ketika mengajar itu gunakan jam tangan yang hidup. Karena kalau nganggur ya nggak bisa menjadi patokan. Nah ini ada Ustaz tuh pakai jam depan ini nggak bisa beli jam semua ini. Jam belakang. Siapa yang pakai jam tangan? Nah kalau sekarang nggak apa-apa. Cuma kalau mengajarkan nanti usahakan pakai jam tangan. Kalau nggak punya Ustaz, ya beli. Berapa sih? 30.000 dapat jam tangan ya? Tapi yang hidup. Gitu.
ada jam tangan tak pakai HP. Saya nggak menyarankan HP. Timbul masalah baru itu nanti kan. Iya lah, ngomongnya HP-nya baru sama dengan ayah atau ibunya habis beli juga atau kakaknya, pasti akan timbul obrolan. Wah, kakaknya iPhone, wah, ada mobil isinya masalah. Nanti mobil tsunami. Maka satu, gunakan jam tangan yang hidup. Terus yang kedua, Anda tidak punya jam tangan, pakai jam dinding yang hidup juga. Karena saya itu kadang supervisi, suruh ngecek di sekolah-sekolah itu ada jamnya enggak? Aduh Ustaz, tak cek mati. Terus apa fungsinya itu? Enggak, jual aja. Nah, itu jam dinding. Dan usahakan kalau anak ngaji seperti ini berhadapan, ini jam dindingnya jangan di sini. Ini masalah baru. Ketika ngaji pertengahan, jam berapa kita nengok-nengok. Apa itu waktunya masih atau enggak? Perhitungan. Maka kalau jam tangan kan enak, fokus. Enak dibaca, begitu anak baca kita nengok. Oh waktunya udah mau habis, oh waktunya masih 2 menit. Kita bisa mengontrol. Ataupun kalau enggak di sana. Tapi jangan terlalu jauh. Kita sudah mohon maaf, pemandangannya sudah enggak terlalu jelas. Bentar nah. Apa tahu itu loh jam berapa? Maka ini solusi-solusinya, kiat-kiatnya ini harus dimulai ditambah. Karena orang yang bisa manage waktu, bisa kelas itu bisa kondusif, pulang tepat waktu ya karena memperhatikan waktu. Maka ada kelas yang efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar, ada yang tidak efektif. Itu karena mereka yang tidak menghargai waktu, tidak memperhatikan waktu. Tapi kalau dia patokannya waktu adalah orang tua jemput juga nggak kelamaan. Wah, kalau di sana jam 5 menit harus pulang, orang tua sudah ada di sini. Jangan sampai orang tua nggak keluar masih belum banyak yang ngaji tahu. Terus gimana ini? Berarti manajemennya harus dipertanyakan. Itu gambarannya. Yang selanjutnya adalah prinsip pengajaran guru mikro ini. Nah, ini nanti kalau sudah praktek, ustaz-ustazah